Itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan. 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya, besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut. Ya, Anda kan menerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard, ya, Toyota Alphard, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih, Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Alhamdulillah ya, tanpa terasa kita sudah hari ke-29 nih kita berpuasa. Insya Allah besok terakhir dan Senin kita sudah Idul Fitri. Insya Allah ya. Lagi-lagi kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima puasa kita. Amin ya. Juga menerima amal tadarus tarawih kita. Amin, juga menerima sedekah, zakat, infak kita, amin, dan berbagai amal soleh Ramadan lainnya, amin, ya rabbal alamin. Setelah Rizman Hasih Holland Siadipar ya, yang dulu disebut Fakultas Teknologi UGM ya, lulusan sana dan sekarang dikenal dengan ahli digital forensik, itu berbunyi keras sekali ya, dengan khas dialek Bataknya itu yang ya kental sekali lagi gitu ya. 100 miliar % ijazah Jokowi palsu. Masalah yang menjelang sayup-sayup ini, alhamdulillah ingatan publik kembali pulih. Nah, 1-2 hari ini beredar video pendek sekitar berapa ya, 6 menit, 7 menit, potongan-potongan sih, ada si Rizmannya, lalu ada Kang Rijal Fadila, sedikit sekali ya ajakan itu, lalu ada Joko Widodo sendiri yang dimintai komentar wartawan di depan pagar rumahnya di Sumber itu, Solo ya, itu menjadi seru ya. Dimulai dengan itu fitnah murahan, diulang-ulang, dan sebagainya ya. Bukan, lalu ada potongan pidato dia. Sekarang ini bukan adu ijazah, tapi adu skill. Iya, skill bohong selama 10 tahun tanpa bisa diusik, itu kan ada skill yang tingkat dewa juga. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bagaimana poin-poin yang kembali diangkat tapi tetap, menurut saya tetap relevan. Kalau istilah saya Didu ya, bergesernya Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, apa yang disampaikan oleh sejumlah tokoh ini, Rizman dan khususnya Kang Rijal Fadila, menjadi menarik sekali. Sebelum panjang lebar teman-teman sekalian, ini saya tayangkan ulang video yang singkat yang beredar di grup-grup PA dan sebagainya. Monggo, silakan. Kembali ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu. Ya, itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih.
Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Itu kan. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini orangnya kan terbuka menerima tamu-tamu. Saya kira banyak itu berita-beritanya ya. Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, jujur itu simple ya, sangat sederhana. Jujur itu tidak berkelit, berterus terang. Ya, itu aja saya ingatkan pada Pak Joko Widodo. Ya, jujur itu enak tidurnya, kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan? Ya, Anda presiden 10 tahun, ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini, ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut, ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh, saya lulusan alumni UGM, ya. Sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya, gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru, kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya, ya, jangan pakai dalil-dalil hukum. Siapa yang mendalilkan itu yang yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan, ya, Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard, ya, Toyota Alphard, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu, silakan uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak, seorang negarawan. Ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya, karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius, ya tuntut saya gitu loh, biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN, di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang. Gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Ya.
Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985. Ya. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini, gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan, saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke, gitu loh. Tetapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya jenis tinta, uji tanda tangan, kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain gitu loh. Jadi ya, semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu. Oke, dan kita dengar juga Joko Widodo itu ditanya lalu dengan sebetulnya wajahnya walaupun dia ketawa-ketawa. Kalau saya bukan ahli mikro ekspresi ya, tapi kalau kita perhatikan memang ada kemarahan di balik ketawa dan hehehe-nya Jokowi. Ini kan fitnah murahan ya. Fitnah murahan itu kan diksi yang sungguh-sungguh negatif ya buat yang dituju gitu loh. Jadi dengan diksi menggunakan fitnah murahan, Jokowi Widodo yang mengatakan sudahlah kalian tuh nggak pernah akan berhasil karena itu cuma fitnah-fitnah ya yang diulang-ulang ya. Dan lalu dia juga mengatakan yang kewajiban membuktikan tuh yang mendalilkan, masa saya disuruh membuktikan ya. Ditutup dengan tidak. Nah ini apa betul fitnah murahan? Kan enggak juga ya. Jauh sebelum ini misalnya Bapak Reformasi Profesor Amin Rais sudah pernah mengatakan ini cuma urusan 10 menit saja waktu sidang-sidang ijazah palsu masih bergulir seru itu ya. Ini cuma 10 menit saja, Jokowi waktu itu masih presiden itu saja. Jokowi tinggal datang ke pengadilan, tunjukkan ini ijazah saya. Silakan diperiksa mau bicara apa, forensik, uji karbon segala macam ya. Lalu di meja Rais juga ada sejumlah ijazah, ini ijazah SD saya, SD Anu, ini ijazah SMP saya, SMP Anu gitu ya. Sampai ini ijazah S1 saya, jasa S2, S3 saya diunjukin gitu. Ini gampang nih. Memang seperti kata Prof. Amin, memang ini persoalan mudah sekali, tinggal kemauan ya. Tapi memang kita akhirnya sampai pada kesimpulan memang tidak ada ijazahnya. Saya pernah datang ke sidang Gus Nur ya dan Bambang Tri di Solo waktu itu. Tentu saja sebelum jatuh vonis, dan waktu itu saya mendengarkan kesaksian para saksi yang didatangkan oleh Joko Widodo, termasuk kepala SMA-nya pada waktu itu ya, didatangkan. Dan semua saksi yang didatangkan oleh pihak Joko Widodo tidak ada satupun saksi yang menyatakan pernah melihat ijazah aslinya. Bahkan termasuk kepala sekolah yang menandatangani lembaran apa sih namanya legalisir. Anda masih ingat tahun-tahun segitu ya? Nggak tahu sekarang masih apa enggak ya. Dulu waktu itu kan kita lulus SMA misalnya, kita fotokopi 10, 20, lalu kita bawa ke TU, bawa ijazahnya, kan gitu kan, ijazah aslinya, lalu oleh TU distempel, plek, 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 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, bla bla begitu kan, distempel. Nah, lalu sudah stempel itu dibawa oleh TU ke meja kepala sekolah dengan ijazah aslinya, sehingga ketika kepala sekolah mau tanda tangan di stempel itu dilihat ada ijazahnya aslinya, dan itu disampaikan oleh sang kepala sekolah SMA tempat yang katanya Joko Widodo sekolah itu tidak ada dia melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Jadi memang seperti kata siapa tadi, Rismon tadi, bahwa ya kalau nggak ada ijazahnya ya ngaku aja karena banjir kayak bencana alam kayak dan sebagainya. Nah teman-teman, Respon mengatakan bahwa Jokowi itu satu-satunya presiden yang pengecut di seluruh dunia. Karena apa? Karena tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Juga Respon mengingatkan bahwa setelah Jokowi lengser jadi presiden, itu negara itu memberikan pensiun 30 juta setiap bulan. Memberikan mobil dinas Alphard, bukan dinas ya, mobil pemberian ya, hibah ya. Lalu diberi rumah 12.000 meter persegi yang nilainya menurut Bupati Colomadu itu 1 meternya berapa? 15 juta. Jadi itu 180 miliar rupiah. Gila kan? Lalu bangunannya, lalu isinya,
Jadi kata Risman dan saya sependapat bahwa itu semua adalah dari rakyat, uang kami. Masa sih Jokowi tidak punya rasa sedikit pun untuk berterima kasih kepada rakyatnya. Jadi kalau Risman mengatakan masa untuk rakyat tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih, ya memang manusia nggak tahu terima kasih dia gitu ya, Bang Risman ya. Jadi kalau soal dia bilang ini fitnah yang berulang-ulang, itu bisa berhenti kalau Jokowi mau punya niat untuk menunjukkan, bukan berkelit terus-menerus seperti kata Risman tadi. Dan ini kata Risman tadi bahwa memang ini menjadi sejarah kelam bangsa, karena bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begini besar dipimpin oleh presiden, bahkan sejak wali kota, gubernur Jakarta sampai ke presiden yang ijazahnya tidak jelas, bahkan diyakini kalaupun ada 100 miliar palsu. Bagaimana dengan Kang Rijal Fadila? Wah, Kang Rijal Fadila ini kemarin sudah mulai beredar artikelnya, jangan lupa halal bihalal UGM tanggal 15 April ya. Saya kira ini ajakan yang menarik dan seru sekali. Kalau tidak ada orang melintang, saya kira saya juga ingin ikut hadir ke sana rame-rame ya. Karena mau uji data lah. Kita tahu rektorat kita nggak tahu apakah rektorat itu akan bersedia menerima kita dari Jakarta, tapi tanpa bermaksud mendahului takdir ya, sepertinya nggak bakal ya. Mereka cari penyakit kalau terima kita ya. Mungkin saya nggak tahu, jangankan ke rektorat bisa masuk ke gerbang UGM saja, belum tentu mudah ya. Mungkin bisa, tapi belum tentu mudah. Karena Bang Rijal Fadila sudah menyebut tanggal 15 April, berarti bukan mustahil sudah ada persiapan-persiapan baik dari internal kampus maupun dari aparat keamanan, khususnya kepolisian. Kita tahu polisi adalah sekarang ini betul-betul menjadi benteng yang tangguh dari Joko Widodo untuk mengamankan dia ya, ketika berkuasa seperti itu, setelah tidak berkuasa pun seperti itu. Kita ingat teman-teman dari Aliansi Rakyat Menggugat, Mama juga pernah datang langsung ke Colomadu di depan rumah hadiah negara kepada Joko Widodo yang sedang dibangun. Itu dengan berani dan dahsyatnya mereka memasang semacam spanduk ya, rumah ini disegel gitu ya oleh rakyat. Itu pun resistensi dan dari polisi pun sangat ketat, sangat kuat ya. Nah, kata Kang Rijal tadi, besoknya tanggal 16-nya jam 10 pagi baru berkunjung ke rumah Jokowi. Nah, di sini menjadi ujian teman-teman sekalian. Apakah Jokowi mau menerima seperti yang sudah-sudah? Dia rumahnya selalu didatangi rakyat, lalu dia menerima dengan senyum, dengan tangan terbuka, dengan ketawa, walaupun selalu gambarnya depan pagernya ya, tapi itu sudah lebih memadai lah. Nah, apakah nanti Jokowi akan mau membuka pintu pagarnya dan keluar menemui rombongan dari Jakarta, Kang Rijal Fadila CS itu akan ke sana? Saya yakin, selagi-lagi tanpa bermaksud mendahului takdir, tidak akan. Dulu waktu berkuasa saja dia selalu mengelit dari upaya-upaya yang orang kita sebut demonstrasi, walaupun ngomongnya sebaku, saya kangen di demo. Kalau orang datang demo, kalau bilang beberapa waktu sebelumnya saya sediakan makan, kalau tidak ya saya kasih air minum mineral apa dia sebut mereknya gitu kan. Tapi kan kita berkali-kali demo di Jakarta, dia justru lari jalan-jalan dengan artis lah, dengan apa, kesana kemari, nggak pernah jelas gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa ini perlu terus kita gemakan, kita gaungkan supaya merawat ingatan publik bahwa kita punya presiden dulu itu memang betul-betul penipu, pembohong ya, dan seperti kata Risman tadi adalah pengejut. Nah, kalau apa yang disebut oleh Said Didu bahwa Prabowo sudah mulai melepaskan diri dari Joko Widodo, kita berharap itu betul-betul sebuah fakta, jadi bukan cuma sekedar harapan saya dan kita semuanya. Nah, ini akan menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk mengadili Jokowi dengan cara yang fair ya, adil, transparan dan profesional. Mudah-mudahan kita selalu berdoa pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FRN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.